Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan untuk modul 2.1. Saya akan menggunakan 4F atau 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peristiwa. Yang pertama mulai dari diri, yaitu melakukan refleksi terhadap pengalaman pribadi saat bersekolah dulu, terkait dengan bagaimana tindakan guru di masa lalu, membantu dirinya belajar dengan yang lebih baik. Kemudian melakukan eksplorasi konsep. Di sini saya mempelajari yang pertama, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Kemudian pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Kemudian mempelajari kebutuhan belajar murid yang berbeda dan konsekuensinya dalam proses pembelajaran. Berikutnya, saya mempelajari tentang penerapan diferensiasi konten, proses dan produk dalam pembelajaran, serta peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk tahap berikutnya yaitu ruang kolaborasi. Di sini kami melakukan kerja kelompok untuk membaca, mendiskusikan, dan kemudian menganalisis beberapa skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi kolaboratif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu yang tersedia. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Di sini saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Di sini kami mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama instruktur Bapak Aris Riyadi SPD MPT. Berikutnya adalah koneksi antar materi. Di sini saya membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Dilanjutkan dengan aksi nyata, yaitu mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua adalah perasaan. Saya sangat bersemangat ya mempelajari modul ini karena sudah lama penasaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya sudah sering mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama setelah adanya kurikulum Merdeka. Namun masih belum begitu paham penerapannya di kelas. Saya merasa mendapatkan pencerahan setelah mempelajari modul ini karena kebingungan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi terjawab di modul ini. Apalagi setelah menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di modul ini. Contoh-contoh yang diberikan menjawab kebingungan saya selama ini. Selanjutnya, P yang ketiga adalah pembelajaran, di mana saya memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mempelajari mengapa perlu adanya pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Memahami pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kesalahpahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan langkah-langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya juga mendapatkan pengetahuan tentang kebutuhan belajar murid, di mana menurut Tomlinson, kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Berikutnya juga saya mempelajari strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Ini adalah materi-materi yang saya peroleh di modul ini. Selanjutnya, penerapan.
rencana penerapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar murid. Ini saya lakukan dengan melihat nilai-nilai sebelumnya, pengalaman selama mengajar, jadi berdasarkan pemantauan dan data nilai yang diperoleh pada bab sebelumnya. Kemudian menyusun rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Berikutnya, menyiapkan konten pembelajaran yang variatif yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian merancang langkah-langkah pembelajaran yang variatif untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, merancang tugas berdasarkan kemampuan murid sekaligus sebagai asesmen. Kemudian mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang terakhir, melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini adalah rencana penerapan yang akan saya lakukan di aksi nyata nanti. Ya, demikian ya. Jurnal refleksi 2 mingguan untuk modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.